Shalom teman-teman, kembali lagi di Gocha United YouTube channel. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah online. Persiapkan diri kalian, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah hingga akhir. Nah, untuk mengetahui kita lebih lanjut lagi, kalian bisa mengikuti kita di Instagram dan fanpage Facebook. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua yang di rumah. Apa kabar semua? Sehat-sehat semua, amin? Amin. Sudah siap untuk menyembah Tuhan sama-sama? Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami dapat beribadah Tuhan hari ini, dapat puji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are nothing I'm only for you. I am devoted to you. Don't wait, just wait. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are nothing I'm only for you. I am devoted to you. Don't wait, just wait. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior
hadiratmu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kedamaian-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapat
itu yang kami rindukan Tuhan. Menyembahmu dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagunganmu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembahmu dengan segenap, ku nikmati keindahan, keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Kami mau menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa kami Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, shalom semua Gocha United. Apa kabar? Wah, saya percaya kalian semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, penuh dengan sukacita. Dan saya terus terang saya kangen sekali untuk beribadah dengan kalian. Saya sungguh senang bisa menjumpai kalian hari ini, walaupun secara online. Karena saya teringat terakhir kali saya melayani di Gocha United, kalian semua orang-orang yang bersemangat. Kalian semua menyanyi, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh excited. Dan yang saya nggak bisa lupakan adalah kalian semua orang-orang yang ramah. Dari leader-leader kalian, Kak Satria, Kak Lita, bahkan semuanya suka senyum, suka ketawa. Bukan ketawa-ketawa sendiri ya, tapi ya suka ketawa, mengasihi orang. Dan saya yakin bahwa kemuliaan Tuhan ada atas Gocha United, atas GB Tidar Blessing. Dan saya percaya bahwa dari komunitas Gocha United akan Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Saya nggak dengar. Oh iya, ini ibadah online ya, saya nggak dengar ya. Oke lah, kita harus terbiasa di dalam ibadah offline sama online ya. Tapi jangan lupa dalam setiap ibadah ini sebenarnya sama aja kok ya. Tapi kita ibadah online, ibadah offline, kita harus memperhatikan sikap secara fisik maupun sikap hati kita. Secara fisik kayak gimana Kak? Ya sama, kalau kita ibadah secara offline, kita ketemu orang lain, kita siap-siap, kita mempersiapkan diri kita memakai baju yang kita rasa terbaik. Terbaik bukan berarti termahal. Kita mempersiapkan, kita berhias, merapikan rambut dan sebagainya, bersiap-siap yang terbaik untuk bertemu dengan Tuhan. Sama, di dalam ibadah online juga harus kayak gitu. Saya kasih contoh, cowok nih biasanya kalau di rumah sendirian, kan biasanya kayak kelihatan, oh ya sumuk ya Kak ya. Jadi ya cuma pakai celana pendek, nggak pakai baju. Nah itu, kalau ibadah, kalau offline kan malu datang ke gereja nggak pakai baju, nanti disangka orang gila. Nah di dalam ibadah online jangan dipikir karena kalian sendiri di kamar, kalian nggak pakai baju beribadah sama Tuhan. Nah itu sesat namanya ya. Jadi kita harus bersiap-siap, merapikan diri kita juga untuk ketemu sama Tuhan. Yang perempuan biasanya kalau ibadah kan sering nyamil. Nah, sekalipun kalian ibadah online, sekalipun gak ada orang yang ngelihat kalian bisa ngelihat video ini sambil nyamil. Ini bukan nonton di bioskop, bro. Ini kita lagi beribadah sama Tuhan. Jadi secara alam roh kita ketemu Tuhan, face to face sama Tuhan. Ya, kalau kita ketemu sama Bapak Presiden Jokowi juga kita kan sopan.
Nah, kalau kita ketemu sama Tuhan, kita pun harus sopan. Disimpan dulu baksonya, taruh dulu. Toh ibadah ini cuma berapa menit sih? Nanti setelah ibadah selesai, nah boleh baksonya dihabisin. Sak gerobak sak mas yang jual, habisin semua, nggak ada masalah. Oke, tapi kalau ibadah sudah duduk diam, tenang, dan kita sama-sama beribadah dengan baik kepada Tuhan. Ingat baik-baik kayak gini. Secara fisik kita mempersiapkan diri, secara hati juga harus mempersiapkan diri. Loh, kok bisa, Kak? Iya, banyak orang yang ngedumel. Aduh, ngapain sih saya disuruh ibadah jam 6 sore nih sama Gocha United? Saya kan bisa main Mobile Legend, saya kan bisa nonton YouTube, Korean Reomit lah, apa segala macem lah, Kimbap Family, itu YouTube kesukaan saya ya. Tapi kok saya disuruh ibadah? Dengar baik, kita dalam keadaan yang tidak baik sekarang hari-hari ini. Jadi lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan adalah sebuah keuntungan. Jadi kalau hati kita ini nggak ngedumel waktu beribadah, saya yakin 1 Timotius 6 ayat 6 terjadi dalam kehidupan kita, bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup, ibadah yang disertai dengan ucapan syukur, pasti mendatangkan keuntungan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi kalau ngedumel, ibadahnya ngedumel, kayak rutinitas aja, saya yakin ibadah kayak gini nggak akan mendatangkan keuntungan. Sekali lagi, kalau kalian ngedumel, ibadah kayak gini nggak akan mendatangkan keuntungan, malah kalian rugi. Rugi di mana? Di kuota internet, bro. Jadi sekalian aja sudah beribadah, datang sama Tuhan dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Pasti ada keuntungan yang besar dalam kehidupan kalian. Siapa yang ingin diberkati, angkat tangan. Oke, saya ubah. Siapa yang pengen diberkati, ayo nafas. Nah, itu. Pengen diberkati semua kan? Buktinya nafas semua. Ada yang tahan nafas? Ada? Nah, kalau ada, hovlog namanya ya. Jangan, kita harus napas terus supaya kehidupan kalian itu berjalan dengan baik. Oke, yuk hari ini kita akan belajar tentang new normal. Kalau kalian melihat dalam 2 bulan terakhir ini, kalian pasti senantiasa mendengar kata-kata new normal dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia yang kita kasihi, kita cintai, Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau sering sekali mengeluarkan statement tentang new normal. Sebenarnya apa sih new normal? Dalam berita yang saya nonton tadi malam, ada perbicaraan di sana, lalu kemudian ada seorang juru bicara yang mewakili dari pemerintah. Beliau bilang, new normal versi pemerintah adalah proses adaptasi terhadap situasi yang sedang berubah. Oke? Lalu kalau kalian mengikuti webinar DPA 2 bulan yang lalu, salah seorang pembicaranya yang pertama adalah senior saya, orang yang saya hormati dan kasih, Pastor Jeffrey Tresna. Nah, beliau bilang new normal versi Pastor Jeffrey adalah percepatan perubahan. Jadi kalau saya gabungkan kedua kata ini, akan didapat sebuah kata new normal sebenarnya adalah percepatan untuk beradaptasi di tengah situasi yang sedang berubah. Nggak ngerti? Bodo amat. Oke, sekali lagi saya bilang ya, new normal adalah percepatan untuk beradaptasi di tengah situasi yang sedang berubah. Situasi hari ini sedang berubah, teman-teman. Tapi ingat baik-baik bahwa nggak harus ada pandemi. Oke, di dalam dunia ini, dunia konstan berubah. Kalau kalian lihat, paling gampang dilihat lah ya, dari bidang teknologi, 3 atau 4 bulan sekali pasti keluar handphone baru. Gitu ya. Bukan cuma beda merek keluarin tipe-tipe baru, tapi kadang satu merek keluarin tipe yang baru dalam kurun waktu 3-4 bulan. Dan percayalah bahwa yang model baru itu teknologinya jauh lebih berkembang dari model lama. Contoh, yang model lama itu kameranya cuma 10 megapiksel. Nah, yang baru ini 100 megapiksel. Nah, jadi kalau kalian difoto dari jarak 5 km, kalian masih kelihatan cantik. Kelihatan semua, sak jerawat, sak uban, sak upil, kelihatan semua. Wah, tajam kayak gitu ya. Nah, itu namanya teknologi. Nah, kalau kalian perhatikan, dunia ini sedang berubah. Konstan berubahnya. Nggak harus di dalam pandemi loh ya, konstan berubahnya. Nah, makanya orang-orang yang nggak bisa ngikutin, nggak bisa beradaptasi, itu pasti ketinggalan zaman. Kalau di dunia teknologi nggak bisa ngikutin teknologi, namanya gaptek ya gitu ya.
kadang banyak orang-orang tua, saya nggak nyindir orang tua, saya mohon maaf kalau ada orang-orang tua yang melihat ini. Tapi kalau saya katakan sesuatu dan itu terjadi dalam kehidupan bapak ibu, saya mohon maaf, saya nggak nyindir seseorang ya. Tapi kadang banyak orang tua yang bilang kayak gini, saya nggak bisa pakai handphone Android. Bener gak sih? Pakainya handphone batangan, yang kalau dilempar ke anjing, anjing yang mati, handphonenya masih hidup. Jadi kenapa nggak bisa? Karena nggak mau belajar. Padahal banyak juga orang-orang tua di sana yang pakai handphone Android yang touchscreen. Kenapa mereka bisa? Karena mereka mau belajar, mereka mau beradaptasi. Nah, orang yang nggak mau beradaptasi di dalam situasi new normal pasti ketinggalan. Nah, kalau kalian udah ketinggalan, dunia ini tidak akan menunggu kalian untuk beradaptasi. Dunia akan semakin maju. Kalau kalian ketinggalan, semakin lama kalian ketinggalan, semakin lama kalian gak mau beradaptasi, maka semakin lama kalian menjadi orang-orang yang bodoh. Wah, saya mohon maaf kalau keluarin kata-kata kayak gini ya deh. Tapi situasinya memang menuntut kita untuk berkembang, untuk beradaptasi. Nah, kalau salah beradaptasi, itu yang saya mau bahas sore hari ini ya. Jangan sampai salah beradaptasi. Kita akan belajar beradaptasi new normal di Alkitab. Nah, pertanyaannya kayak gini. Kak, emang ada new normal di Alkitab? Ada bro. Ada sis. Di Alkitab itu mempunyai semua jawaban atas semua permasalahan yang kalian hadapi. Makanya kalau ada apa-apa, nanyanya jangan ke dukun, jangan ke paranormal. Oke? Minta kekayaan sama dukun lah, dukun miskin. Orang miskin diminta kekayaan kayak gitu. Makanya kalau ada apa-apa, nanya ke siapa? Ke Bapak Gembala, Bapak Pendeta Matius, atau kemudian tanya ke Kak Lita, ke Kak Satria. Nanya, mereka akan memberikan pada kalian jawaban yang berdasarkan Alkitab. Makanya Alkitab tuh dibaca, jangan cuma dijadiin bantal gitu ya. Di dalam Alkitab ada banyak sekali jawaban atas permasalahan. Alkitab itu selalu up to date. Itu yang saya selalu banggakan. Masa boleh berubah, zaman boleh semakin maju, tapi Alkitab yang ditulis ribuan tahun yang lalu selalu up to date, sesuai dengan kemajuan zaman kita. Andalkan Alkitab maka hidupmu akan berubah. Oke, sekarang kita akan belajar di dalam Alkitab. Ada 2 peristiwa yang saya catat, yang di dalam perjanjian lama khususnya ya, yang mepet-mepet dengan situasi new normal. Yang pertama, kalau kalian baca aja nanti ya kalau ada waktu luang, sebab waktu kita mepet. Di dalam Kejadian pasal 7 ada yang namanya peristiwa air bah. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam sebuah bahtera waktu dunia berumur 600 tahun. Lalu kemudian waktu mereka masuk di sana, dunia masih penuh dengan makhluk hidup, sesama manusia, hewan dan sebagainya. Tapi kurang lebih 1 tahun kemudian waktu mereka keluar dari bahtera itu, mereka melihat dunia tidak ada lagi namanya makhluk hidup. Nggak ada satupun. Karena pasal 8 dalam Kejadian firman Tuhan, pasal 7 pasal 8 dibilang, matilah semua yang bernafas. Tuhan yang ngomong kayak gitu, bukan saya. Kalau saya yang bilang bisa bohong. Kalau Tuhan bilang matilah semua yang bernafas, maka mati semua. Nggak percaya, tanya Tuhan sana, ketemu Tuhan sana. Iya, jadi new normalnya Nabi Nuh adalah waktu dia ngelihat keadaan, bedanya cuma rentang waktu kurang lebih 1 tahun loh. Dia masuk bahtera, semua masih ada. Ya, Indomaret, Alfamart lengkap, Carrefour masih lengkap. Dia keluar dari sana udah nggak ada. Wah, itu new normal yang betul-betul mengejutkan. Tapi saya nggak mau bahas yang di situ karena situasinya terlalu ekstrim. Nah, saya mau bahas new normal yang kedua. Nah, new normal yang kedua ini akan kita jadikan pelajaran bagaimana kalau kita salah bersikap, kalian akan gagal di dalam new normal. New normal yang kedua adalah waktu peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalian bisa baca peristiwanya urut-urutannya mulai dari Keluaran pasal 1. Keluaran pasal 1 cerita kayak gini. Setelah Yusuf mati, siapa Yusuf? Ada yang kenal Yusuf? Nah, kalau ada yang kenal udah tua banget tuh. Yusuf itu nabi dulu ya. Beliau orang yang dipakai Tuhan. Pokoknya kalian bisa baca ceritanya di dalam Kejadian, khususnya yang Kejadian mau akhir-akhir itu. Nah, waktu Yusuf mati, Keluaran pasal 1 dia bilang kayak gini.
maka Israel itu semakin berkembang dan semakin banyak. Dan orang Mesir takut. Makanya waktu penguasanya berganti dari Yusuf berganti lagi menjadi penguasa yang lain, orang Israel ditindas. Pasal 1 dibilang orang Israel ditindas secara kejam. Secara kejam. Kejam. Kejamnya kayak gini. Salah satunya kalau ada anak bayi yang lahir cowok dari bangsa Israel, maka perintahnya adalah semuanya harus dilemparkan ke sungai Nil. Wedan. Kejam. Jadi selama kurang lebih 400 tahun mereka disiksa. Mereka memiliki kehidupan yang dipres, dijajah, kejam sekali. Nah, makanya mulai dari waktu Musa lahir, Keluaran pasal 2 dan seterusnya, orang Israel minta sama Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, dikeluarkan dari tanah perbudakan. Dan karena Tuhan cinta dan sayang sama orang Israel, dikeluarinlah mereka dari tanah Mesir. Oke, dengan perbuatan yang ajaib, betul-betul ajaib. Tuhan bawa mereka keluar dari 400 tahun perbudakan, lalu kemudian keluar dari tanah Mesir. Nah, itulah mulai new normalnya bagi orang Israel. New normal kayak gimana? Karena selama 400 tahun mereka udah settle, udah beradaptasi dengan baik di dalam perbudakan, walaupun itu masa yang menyesakkan. Tapi tiba-tiba dalam satu hari Tuhan keluarkan mereka. Lalu kemudian semestinya ada proses adaptasi 40 hari di padang gurun. Lalu kemudian mereka akan sampai ke proses yang selanjutnya, yaitu masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu yang namanya tanah Kanaan. Nah, ini poin penting. Kenapa bisa 40 hari diubah jadi 40 tahun? Saya ulang. Poin pentingnya. Kenapa bisa 40 hari diubah Tuhan jadi 40 tahun? Karena ada sikap yang gak benar dari bangsa Israel. Semestinya new normal mereka, proses adaptasi mereka cuma 40 hari. Tuhan akan memperlengkapi mereka, Tuhan akan mengajarkan mereka untuk mengandalkan Tuhan dan sebagainya. Diubah menjadi 40 tahun. Ada 2 poin, cepat aja. Saya tinggal tersisa 5 menit. Aduh, kebanyakan ngomong ini kali ya. Oke, poin pertama. Karena mereka bersungut-sungut, mengeluh hampir sepanjang waktu. Yuk kita cepat buka Alkitab, boleh? Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Perkataan orang gila ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Padahal 400 tahun mereka dijajah dengan kejam di Mesir. Keluaran 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, tadi Keluaran 14 ayat 11, ini sekarang Keluaran 16 ayat 3. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir. Ini orang-orang yang sebelum pasal-pasal sebelumnya yang ngomel-ngomel sama Tuhan. Tuhan, keluarkan gua dari Mesir. Tuhan, tolong Tuhan. Keluaran 16 ayat 3 mereka bilang, kalau kami mati tadinya di Mesir. Lah kan orang gila ya. Oleh tangan Tuhan ketika kami sedang duduk menghadapi kuali berisi daging babi, daging rica-rica, sate ayam, dan makan roti hamburger sampai kenyang. Enggak, hamburgernya nggak ada di firman Tuhan, saya tambahin. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. 400 tahun disiksa di Mesir gara-gara kelaparan, ngedumel. Keluaran 17 mereka mengeluh karena nggak ada air. Lagi, Bilangan 11 ayat 1, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut. Tuhan kita keluar di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, maka bangkitlah amarah Tuhan. Saya tahu situasinya lagi nggak baik. Tapi kalau lu bersungut-sungut, lu sedang mendeklarasikan kepada dunia bahwa lu nggak percaya bahwa lu punya Tuhan. Saya ulang ya. Saya tahu situasinya lagi nggak baik. Tapi kalau lu bersungut-sungut mengeluh, lu sedang mendeklarasikan kepada dunia bahwa lu nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Israel bersungut-sungut. Akibatnya mereka lupa bahwa sebenarnya mereka sudah melihat tanda yang ajaib. Banyak sekali tanda ajaib yang mereka lihat. Tulah ke-10, anak sulung Mesir mati, Israel enggak. Rumah Mesir, Israel, Mesir.
Tulah ke-10 jalan 2 rumah ini anak sulungnya mati. Di tengahnya enggak. Itu hebatnya Tuhan. Tiang awan, tiang api. Mereka berjalan di padang gurun yang panas, tapi ada tiang awan di atasnya. Dipayungin. Bro, itu jutaan orang di sana. Butuh payung seberapa lebar untuk mayungin mereka. Itu kalau bukan Tuhan, waduh. Malam dingin, ada tiang api coy. Besar kayak gitu untuk menghangatkan jutaan orang. Tapi nggak menghanguskan mereka. Itu kalau bukan Tuhan. Laut Tebrau dibelah. Israel jalan di tengah-tengah air laut. Dindingnya air. Ada kura-kura lewat, hai Israel, hai kura-kura, gue lewat dulu ya. Ada ikan hiu lewat, hai Israel, orang Israel lari, takut, serem. Dikasih catering tiap pagi sama Tuhan. Mana surgawi sama daging burung puyuh. Kurang apa coba? Ya memang kurang, daging babi nggak ada, tapi ya lumayan. Dikasih air di tengah padang gurun. Kasut, sepatu, sandal mereka nggak rusak-rusak, berjalan bertahun-tahun di padang gurun. Lu pakai Nike, Adidas 3 tahun jalan di padang gurun, rusak. Ini kasutnya mereka nggak tahu pakai merek apa, tapi nggak rusak. Jangan mengeluh deh. Mengeluh hanya akan mempersempit cara pandangmu terhadap dunia. Terus gimana kak? Ya lawan dari mengeluh ada bersukacita. Gimana kalau mau bersukacita dalam keadaan sulit kak? Ya jangan bandingkan hidupmu sama orang lain. Jangan. Gunakan apa yang ada. Jangan cari yang gak kamu punya. Saya ingat ada sebuah kisah astronot tahun 50-60, Amerika sama Uni Soviet lagi berperang. Bukan berperang secara fisik ya. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi negara pertama yang mencapai bulan. Wah, kayak gitu ya. Kalian pasti tahu historinya. Lalu kemudian waktu dalam percobaan untuk mulai mencapai ke bulan, waktu mereka mulai keluar dari orbit bumi, mereka menemukan sebuah masalah, yaitu tinta di pulpen nggak bisa keluar, nggak bisa nulis. Akhirnya Amerika menggelontorkan dana jutaan dolar hanya untuk menemukan sebuah penemuan baru, yaitu tinta yang bisa dipakai di orbit, di luar angkasa, supaya bisa nulis. Ini Soviet mikir, mau keluar jutaan dolar atau gunakan apa yang ada. Mereka gunakan pilihan kedua. Mereka nggak keluarkan jutaan. Mereka gunain pensil. Nggak kepikiran ya. Fokus ke pulpen. Ternyata ada pensil. Ngapain keluarin jutaan dolar kalau udah ada pensil? Nah, apa yang ada padamu itu udah lebih dari cukup. Nah. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Susah nanti. Tapi kalau kalian belajar untuk menggunakan apa yang ada, pasti cukup. Uang, gaji, atau uang saku kalian itu cukup untuk hidup. Dengarkan ini baik. Berapapun uang yang kalian pegang itu cukup buat hidup. Tapi seberapa banyak pun uang yang kalian punya itu nggak akan cukup untuk gaya hidup. Saya ulang, seberapapun uang yang kalian pegang, gajimu atau uang sakumu itu pasti cukup buat hidup. Tapi seberapa banyak uang, banyak sekalipun 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun kalian pegang, itu pasti nggak cukup buat biaya gaya hidup. Oke? Kalau mau buat hidup pasti cukup. Tapi kalau mencukupi gaya hidup, nggak bakalan cukup. Banyak bersyukur. Ya, kalau ada masalah datang dalam situasi kayak gini, nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Wah, itu membuka berkat yang besar dalam kehidupan kita. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Saya nggak dengar. Oh ya, saya lupa lagi nih ibadah online. Oke, poin kedua, cepat aja, ini udah 21 menit. Saya dijatah dikit. Kak Satria, Kak Lita, saya mohon maaf. Tambahin dikit ya, dikit aja ya. Poin kedua, mengapa Israel gagal dalam new normal mereka, ini poin terakhir. Karena mereka sombong deh. Kok bisa sombong ya? Siapa yang ngomong? Tuhan, jelas. Kalau saya ngomong kalian nggak bakalan percaya karena mereka sombong. Israel tuh udah susah, miskin, kerek, sombong lagi. Aduh, nggak percaya? Yuk lihat Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan ngomong kayak gini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan tuh Israel, atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, 40 tahun. Dengan maksud, dengar, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau enggak. New normal ini kayak gitu.
Jadi ia merendahkan, ia tuh Tuhan merendahkan hatimu Israel, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti kesusahan, situasi buruk, supaya kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari uang. Firman Tuhan, bukan dari roti, bukan dari uang, bukan dari kekuasaan, bukan dari pengaruh orang penting, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Bulan Agustus 2019, dalam sebuah kesempatan Tuhan memberikan kepada saya, dalam hati saya, sebuah kata-kata tentang transformasi. Lalu kemudian kata-kata itu setelah bergumul dengan Tuhan, saya tuangkan di dalam visi di dalam gereja lokal kami, khususnya di youth, menjadi Youtamorphosis. Jadi kami punya visi kecil di dalam youth bahwa tahun 2020 adalah tahun Youtamorphosis. Sebenarnya diambil dari kata-kata metamorfosis, perubahan dari buruk menjadi baik. Metanya saya ganti youth, jadi supaya Youtamorphosis adalah perubahan hidup anak-anak muda dari buruk menjadi baik. Saya nggak mengerti sama sekali bahwa kata-kata itu akan menjadi dahsyat sekali di tahun 2020. Saya bukan cenayang, saya bukan paranormal. Bulan Agustus 2019 saya tidak mengerti sama sekali tentang pandemi ini. Tapi tiba-tiba pandemi ini datang. Baiknya Tuhan adalah Tuhan sudah memberitahukan kepada kami di gereja lokal sesuatu yang akan terjadi. Baiknya Tuhan adalah sebelum apapun yang terjadi yang akan beliau lakukan, beliau sudah kasih tahu. Walaupun manusia nggak ngerti, nggak ada masalah, yang penting dia udah kasih tahu. Lalu kemudian untuk mempersiapkan hal itu, waktu rapat kerja kami di bulan Desember, rapat kerja anak youth, khusus youth, tanggal 26-28 Desember, saya berikan sebuah program kerja. Tahun 2019 sudah ada, yaitu One Day One Chapter, satu hari membaca satu pasal ayat Alkitab, satu pasal ya. Kemudian 2020 ini karena saya pikir kayak gini, saya nggak kepikiran tentang corona sama sekali. Siapa yang mau kepikiran tentang pandemi? Saya pikir karena akan terjadi perubahan yang buruk menjadi baik, maka kami harus 2 kali lipat untuk membaca firman Tuhan. Jadi programnya diganti jadi One Day Two Chapter. Saya nggak tahu bahwa Tuhan begitu baiknya mempersiapkan kami, anak-anak di gereja lokal, untuk menghadapi situasi yang sulit. Dan kami melihat banyak sekali kesaksian mujizat di dalam situasi di mana banyak orang kehilangan pekerjaan. Kami anak-anak youth ada yang kesaksian menerima kerjaan, bukan di perusahaan yang ecek-ecek, perusahaan yang levelnya udah nasional, bahkan barang-barang produknya udah keluar ke internasional di dalam situasi pandemi. Kenapa? Karena Tuhan udah bilang manusia hidup dari segala yang diciptakan, diucapkan oleh firman Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kesusahan, ingat baik-baik. Satu, engkau mungkin banyak mengeluh. Yang kedua, mungkin engkau nggak mengandalkan Tuhan. Siapa yang kau andalkan deh? Papa mamamu, uang, kekayaan, Instagram, follower? Gak bisa. Ulangan 8 ayat 3 katakan, andalkan firman Tuhan, engkau akan survive. Engkau nggak akan mengalami 40 tahun deh, engkau akan mengalami cuma 40 hari. Dipersingkat, adaptasimu dipersingkat. Di dalam masa kesesakan ini saya secara pribadi, ya saya juga mengalami efeknya, teman-teman. Makanya saya push diri saya. Kalau sebelum bulan-bulan corona ini kami cuma baca sehari 2 pasal. Selama masa corona ini minimal saya baca 8 pasal sehari. Bahkan kadang hari Minggu saya tambahkan jadi 15 pasal sehari. Hari Senin, hari Minggu kemarin saya mengalami kesesakan yang luar biasa. Hari Minggu kemarin, ini kan Sabtu, Minggunya kemarin, hari Minggu persis, kesesakan yang luar biasa. Saya lupa, waktu itu saya belum selesaikan target pasal saya. Saya baca pasal Mazmur 91. Saya baca 5 pasal, 91, 92, 93, 94, 95. Dan saya dikuatkan. Besoknya, entah karena memang dalam masa kesesakan banget ya. Sebelum anak saya lahir, oh iya saya mau katakan anak saya udah lahir. Puji Tuhan, terima kasih untuk doa-doanya. Anak saya lahir hari Rabu. Hari apa anak saya lahirnya? Saya jadi lupa ya. Ya intinya anak saya udah lahir, perempuan, beratnya 3,4 kilo, panjangnya 5,1. Puji Tuhan semua karena anugerah dari adik-adik semua. Saya doakan tahun depan kalian semua nyusul nikah maksudnya ya, jangan nyusul punya anak.
Oke ya, Lita, Satria, dengar. Saya doakan tahun depan nyusul ya. Oke, jadi apa tadi sampai di mana? Oh iya. Karena dalam masa kesesakan saya di pressure banget. Saya memilih untuk baca firman Tuhan. Tadi terakhir saya katakan saya baca terakhir Mazmur 95. Di hari berikutnya saya baca Mazmur 95 sampai 150. Full 55 pasal. Kalau saya pikir dalam hati nggak mungkin lah saya baca sampai 55 pasal. Ternyata bisa. Kalau kalian mau deh baca firman Tuhan, itulah letak kekuatan. Gak ada kekuatan lain. Di dalam masa new normal ini hanya firman Tuhan. Ingat baik, Ulangan 8 ayat 2 sama ayat 3 kalau kalian mengalami masa kesesakan. Mungkin karena kalian gak baca firman Tuhan. Ya, jadi hari ini message-nya singkat, sederhana. Satu, jangan banyak mengeluh, banyak ucap syukur di dalam masa new normal ini. Yang kedua, baca firman. Ya, jangan sampai kamu dianggap Tuhan sombong. Udah susah, kere, sombong pisan. Jangan sampai Tuhan menganggap kamu kayak gitu. Udah susah, nggak mau ngandalin Dia lagi. Udah susah, nggak mau baca firman. Udah susah, nggak mau nyembah Tuhan. Ya, jadilah anak-anak yang menuruti firman Tuhan. Saya yakin kalian bisa survive. Saya berdoa apa yang dialami Israel menjadi pengalaman pribadi Israel sendiri. Kita nggak ngalami kayak gitu ya. Jangan sampai 40 tahun. Jangan sampai 40 hari diubah menjadi 40 tahun. Bagian kita 40 tahun itu diubah Tuhan jadi 40 hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ayo semua yang baring-baring, ayo duduk semua. Yang nggak pakai baju, pakai baju. Kita doa ya. Tuhan Yesus berkati adik-adik ini. Dalam masa kesesakan kami percaya kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Berkati Gacha United, ini komunitas yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati apa saja yang mereka rancangkan. Jadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Berkati semua leader-leader yang ada. Berkati Kak Lita, berkati Kak Satria, dan semua leader-leader yang ada. Berkati para jemaat. Anugerah Tuhan melimpah. Dalam masa kesesakan ini kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami percaya dengan janji-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa kami tidak akan pernah dipermalukan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Berkati semua pengurus gereja Tidar Blessing. Anugerah Tuhan melimpah dalam gereja ini. Selamatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya di dalam masa kesesakan sekalipun Tuhan tetap menjadi penolong, kota benteng, gunung batu dalam kehidupan setiap kami. Biar firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. I love you. Cepat atau lambat kita akan pasti bisa ketemu kembali dalam ibadah offline. See you guys. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Allah kita. Begitu besar kasih tak tercira bagi dunia. Tidak selalu betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku.
teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah online di Gocha United YouTube channel. Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah online kami di minggu-minggu berikutnya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa mengikuti di Instagram kami dan fanpage Facebook. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.